Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di lantai 22 Balai Kota DKI Jakarta. Di sini ada undangan dari Korpri Balai Kota DKI Jakarta, yaitu kajian. Tentang apa? Saya disuruh bicara tentang pengasuhan positif ya pada era digital seperti ini. Bagaimana kiat mendidik anak-anak pada era digital agar memiliki ya potensi-potensinya itu bisa berkembang gitu ya, dan bagaimana para orang tua kemudian mendampingi anak-anak dalam pengasuhan positifnya. Nah, seperti apa kegiatannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Retno Rizkyati SPD MSI, mungkin Bapak Ibu, maaf mungkin para muslimah sudah mengenal beliau banyak di berita ya, baik itu media cetak maupun di media sosial, dan pada hari ini alhamdulillah bisa hadir di kajian kita di kajian muslimah Balai Kota dan akan memberikan seri kajian yang berjudul Pengasuhan Positif Tanpa Kekerasan Demi Optimalnya Tumbuh Kembang Anak. Bicarakan misalnya ke anak-anak kita hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kita gitu loh. Padahal anak kita sudah berbeda. Lalu yang kedua, anak-anak kita ini hidup pada era yang lebih sulit dibanding kita. Sulit banget karena berbagai ancaman di dunia maya itu jauh lebih jahat daripada dulu waktu masa kita tidak mengenal semua yang disebut dengan media sosial. Anak-anak kita, sepanjang saya menjadi komisioner KPAI, saya itu menangani anak-anak menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya itu bahkan dengan usia 8 tahun paling muda. Dan itu melalui permainan yang disebut Hago. Nah, tetapi kemudian anak-anak yang mengalami juga kekerasan seksual secara daring itu juga meliputi anak-anak yang berada di bangku SD, SMP, SMA gitu ya, itu juga ada. Dan Indonesia sendiri itu masuk ke dalam posisi kita 10 besar tertinggi di dunia untuk kekerasan seksual secara daring. Jadi anak-anak kita ini memang dalam ancaman. Dia mengenal orang di dunia maya, kemudian orang ini menangkap kegalauan anak kita, misalnya kita kurang dekat, kurang kasih sayang, lalu dia masuk tuh ke dalam situasi itu. Misalnya saja saya pernah menangani anak, dia usia 16 tahun, tinggal di Yogyakarta. Dia menjadi korban kekerasan seksual secara daring untuk seseorang yang usianya ternyata 32 tahun, tapi ngaku 21 tahun, ngaku mahasiswa kedokteran, tapi ternyata dia adalah seorang pengangguran yang kemudian ketika dijebol ya handphonenya, kemudian lain-lain, polisi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu masuk ke dalam situs pedofil dan dia itu mengincar anak-anak kita. Jadi dimulai dari anak ini usia 16 di Yogyakarta, dia pertama curhatlah di dunia mayanya, di media sosial. Ketangkep nih sama si pelaku, dideketin ya, di inbo di DM ya, karena di IG awalnya. Pendekatan terus dilakukan untuk hal-hal kecil seperti begini misalnya. Udah makan belum? Belum. Makan dong, nanti kalau kamu nggak makan kamu sakit, saya sedih nih. Nah lalu terus tuh dilakukan hari ini pakai baju apa, udah ulangan tadi, gimana tadi di sekolah, pokok dideketin dengan kata-kata seperti itu. Karena karena anak kita mungkin haus pada perhatian dan kasih sayang, ayah ibunya nggak pernah nanya hal-hal detil dan kecil, kan dia otomatis jadi dekat sama orang ini. Ketika sudah dekat, biasanya tuh pendekatan itu sekitar 3 bulan. Nanti kalau udah dekat mulai ngajak pacaran, udah mulai pacaran tukeran, foto tidak senonoh,
kan tukeran, hanya kita berdua. Nah foto ini yang dijual oleh pelaku ke pedofil itu. Nah kita akan mulai tuh ya, anak itu mulai coba dong lepas jilbabnya, kamu kayaknya lebih cantik, coba buka baju atasnya, terus dia lagi mens. Oh kalau lagi mens kamu sakit nggak? Semua anak kan pasti sakit tuh, apalagi dari pertama ya, kita semua tahu. Nanti dia nanya tuh si orang ini, nanyanya gini, sakit ya? Ya nanti gini ya, biasanya tuh sakit pada payudara, nanti sakit pada bagian perut di sebelah mana. Coba deh kalau gitu nanti payudaranya difoto ketika sedang menstruasi. Nah karena dia tuh katanya mahasiswa kedokteran, nih anak kan main kirim aja ya. Nah terus waktu sakit menstruasinya iya sakit. Kadang sakit tuh ada penyakit-penyakit tertentu, tapi saya bisa tahu kalau ngelihat dulu, kan kita jaraknya jauh nih, nggak bisa ngelihat dekat, jadi nanti difoto ya, divideoin gitu. Jadi anak ini memvideokan ya vaginanya gitu. Nanti orang ini akan bilang coba agak naik sedikit gitu, jadi diatur tuh. Nah buat seperti itu sampai nih si pelaku mendapatkan semua foto tidak senonoh si anak ini kan. Nah ancaman mulai dilakukan, jadi mau menyebarkan ke kenalan maupun orang tua si anak ini, kan otomatis anak ini takut dong. Maka syarat tidak disebar adalah kamu lakukan pakai video ini, maka video dikirim. Nah ketika video dikirim itu sebenarnya video masturbasi. Nah anak itu, jadi sekarang Bapak Ibu perkosaan bisa dilakukan secara daring. Dan undang-undang TPKS sudah bisa memperlakukan korban secara perkosaan daring itu sudah masuk dalam ranah hukum. Dulu belum, sejak undang-undang TPKS yang baru masuk. Nah, anak ini kemudian diminta melakukan dengan memasukkan sesuatu ke vaginanya. Nah, ini pendidikan kesehatan reproduksi di kita, ini kita nganggap itu tabu, pendidikan seksual tabu. Padahal anak-anak kita tuh harusnya tahu sejak dini, agar dia tidak jadi korban kekerasan. Salah satunya bahwa ada di tubuhnya yang hanya boleh dia yang lihat, dia yang sentuh. Kalau ada orang lain mau lihat dan mau nyentuh, berarti jahat, laporin ke mama. Itu hal penting yang dilakukan sejak anak masih kecil bahkan. Nah jadi anak kita kadang tidak tahu itu dilecehkan. Bahkan kenalan saya seorang dokter, dia bilang, saya baru sadar saya dilecehkan waktu SD. Jadi karena saya tidak pernah mendapatkan pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual itu bukan hal yang tabu, tapi anak-anak harus diperkenalkan karena memang bahaya. Dan orang tua lah yang harusnya memperkenalkan itu gitu dari awal gitu. Jadi anak-anak itu sekarang kalau cari sendiri, dia masuk ke internet, yang muncul apa? Pornografi. Akhirnya anak-anak kita jadi kecanduan pornografi. Nah kembali kepada kasus ini, ternyata dia diminta untuk melakukan jadi mulai dari membuka pakaian itu, dan itu pakai laptop yang menyala, yang dibilangin sama orang itu bahwa itu hanya dia kan. Jadi coba ya, ininya nanti pakai kayak video call gitu loh. Nah lalu itu kan ternyata orang ini tuh bikin streaming. Jadi dia menyebarkan ke grup pedofilnya, sehingga ini anak nggak tahu kalau dia kayak kita di YouTube ini streaming gini. Jadi ngomong tapi yang nonton di luar sana banyak, seolah-olah kan kita di kamar cuma sendirian nih. Nah kemudian akhirnya anak ini memasukkan timun ya ke dalam vaginanya, sehingga memang terjadi robek pada selaput darah. Nah itu juga bagian dari kekerasan seksual, itu perkosaan jatuhnya. Nah anak ini murung tapi tidak berani berbicara. Untungnya dia punya orang tua yang tidak nyalahin. Umumnya kita tuh nyalahin. Situasi kepanikan itu malah anak makin kita bego-begoin gitu. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Dia kan korban, kita harus peluk dia, harus kuatkan dia. Yang jahat tuh orang lain, bukan dia. Dia adalah korban. Perspektif korban ini penting agar jadi orang tua kita jadi tetap ngelindungin anak-anak kita. Ternyata pelaku itu kemudian kan handphonenya akhirnya diambil poluan. Jadi polisi menyita, orang tua lapor. Kemudian kami tetap melakukan komunikasi dengan si pelaku. Terus-menerus kita lakukan sampai kedetek, polisi punya alatnya. Oh ternyata dia berada di Aceh Utara. Kan di Aceh Utara ada Polres juga kan. Sehingga ditangkap di sana, dan ketika HP disita, disitulah kemudian kita tahu seluruh kejahatan itu. Nah sebenarnya itu satu contoh, karena banyak betul anak-anak lewat game. Game Hago misalnya begini, ini kasus anak yang 8 tahun ya Bapak Ibu. Itu dimulai dari adalah
kan kalau game itu ada yang harus dibeli untuk kuat, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tuh dengar anaknya ngomong gitu. Nah, minta uang 50.000 atau dia nabung 100.000 untuk beli peralatan itu sehingga lebih kuat, nanti naik level begitu. Anak ini juga, lalu dia dibujuk. Waktu itu game Hago tuh bisa bercakap-cakap antar pemain, lalu menggunakan WA, ada chat. Nah, disitulah si pelaku masuk. Pelaku ngaku umur 12 tahun, padahal dia umur 27 tahun. Dia tinggal di Bekasi, akhirnya ketangkep juga kurang dari 24 jam. Nah, di handphone itu, ini untuk orang tuanya aja paham gitu ya Kak, dan segera mencari bantuan. Kalau enggak, wah bahaya banget. Jadi anak ini tuh di grooming sex itu adalah ya tadi umur 8 tahun disuruh foto, tapi dalam keadaan telanjang, disuruh itu banyak terjadi. Nanti dikirimin lah tadi 50.000 dan 100.000 untuk beli peralatan. Jadi hati-hati ini, memang tidak mudah sekarang kita mendidik anak-anak kita pada era digital seperti sekarang dengan ancaman dunia maya yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah Bapak Ibu menganggap bahwa anak-anaknya main di rumah aja, di kamar aja dan ngerasa tenang. Tidak, sepanjang dia punya gadget, ibu bapak menyediakan wifi, maka dia bisa berselancar yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu harus diedukasi kan anak-anak yang seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana dunia maya itu memang membahayakan anak-anak kita ketika kita tidak melakukan yang disebut dengan edukasi, pendampingan dan pengawasan. Sebaiknya handphone itu katakan pada anak-anak kita hadiah. Bukan hadiah, tapi punya mama papa kamu dipinjamkan. Dengan dipinjamkan tidak boleh di-password. Jadi kita bisa mengawasi. Yang kedua adalah jika kamu melanggar aturan main, maka handphone bisa diambil kembali oleh pemilik. Kan pemiliknya mamah dan papahnya. Jadi itu menjadi hal yang penting bagi para orang tua sekarang agar apa? Ya kita harus melindungi anak-anak kita dari bahaya dunia maya. Itu ya jadi bukan sekedar cyberbully, bukan gitu. Tapi juga bagaimana anak-anak kita ini menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Beberapa negara itu untuk ngelindungin anak-anak seperti Australia melarang memiliki media sosial sebelum dia berusia 18 tahun. Betul-betul nggak bisa. Itu pakai model wajah. Jadi kalau usianya ke gitu udah kedetek, Anda nggak bisa buat media sosial. Nah itu karena negaranya hadir secara kuat. Di kita belum sekuat itu. Atau misalnya di Cina. Di Cina itu negara menjatah anak usia 13 ke bawah hanya boleh main 3 jam dalam 1 minggu. Nah terserah dia, 3 jamnya mau diambil hari ini, nanti nunggu minggu depan, atau dia mengambil per 30 menit dalam sehari. Nah itu adalah upaya untuk melindungi anak-anak itu juga kecanduan dari yang disebut dengan game online. Dan Bapak Ibu, saya ketika menjadi komisioner KPAI, saya beberapa kali datang ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu dulu nggak ada anak-anak dirawat, tapi sekarang mereka punya bangsal anak. Kenapa? Karena anak-anak yang kecanduan ini itu harus dirawatnya dengan psikiater, udah nggak bisa pakai psikolog. Saat saya datang, kebetulan itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat tuh lokasi rumah sakit jiwa ini pada posisi yang itu tuh alamnya tuh kiri kanan memang adem ya. Dan saya ngelihat begitu banyak anak-anak mengalami kecanduan sampai harus dirawat. Kecanduannya tuh level berat. Pada saat saya datang, ada anak yang dibawa. Perkiraan saya sih umurnya sekitar 15 tahun. Posisi dia itu kalau di rumah sakit jiwa itu biasanya kayak begini, dia diikat pakai kain ya. Nah dokternya itu menceritakan bahwa anak itu kan kelihatan pucat dan bau. Pada saat saya dekat itu mukanya pucat dan bau. Pasti dia ini kurang sinar matahari. Dan bau, kemungkinan jarang mandi. Ternyata hari itu peristiwanya adalah si ibu itu nyuruh anak ini mandi. Anak ini tuh mulai pertama ibunya cerita. Anaknya main game. Nanti ngambil makanan lalu ke kamar. Nah, ini makanya jangan pernah meletakkan PC atau apapun yang berkaitan dengan gamenya anak-anak tuh di kamar anak-anak.
letakkan di ruang tengah yang kita semua bisa mengawasi, sehingga pada pukul tertentu bisa kita suruh tidur, dan kalau dinyalakan pada pukul misal di atas jam 10 kan kita jadi tahu. Peristiwa ini adalah ini di kamar. Si ibu itu pertama anaknya bawa, berikutnya anaknya tuh nggak ngambil makan, nggak makan kalau nggak ada yang ngambilin, ibunya ngambilin. Nah, taruh nanti pas makan pagi diambilin, pas makan siang ibunya datang ngambil piring pagi. Begitupun malam. Kalau enggak dia nggak makan. Setelah itu ibunya bilang, datang di siang hari makanan pagi belum dimakan. Sehingga ibunya memutuskan nyuapin. Nah, ini kita membuat kesalahan lagi, nyuapin. Nah, disuapin terus tuh. Begitu. Sampai anaknya mandi itu udah nggak mau. Jadi mandinya tuh seminggu 1 kali 5 menit doang. Hari itu dia udah nggak mandi 10 hari. Jadi ibunya mengancam, berhenti mandi nggak kamu? Karena kan ibunya nyuapin ya. Jadi kan bau kan. Kamarnya itu kan pasti bau, dianya juga bau. Ayo kamu segera ini. Karena nggak juga di itu udah, padahal ibunya udah ngomong berkali-kali. Ibunya memutuskan mematikan wifi. Saat wifi mati, kan otomatis berhenti dong dia. Jagoannya kalah lah, karena kan dianya keluar dari permainan itu. Dia marah sekali, turun, rumah mereka lantai 2, turun ke dapur, ngambil pisau dapur, dan ibunya dikejar. Dan pada saat itu ditolong oleh banyak orang. Sekolahannya, jadi kita bisa sekolah seperti hari ini ya, kita berbagi, atau bisa pakai grup-grup untuk anak-anak yang seumur, lalu berkomunikasi. Jadi itu menjadi hal yang penting. Satu lagi, anak kita nggak bisa punya konsep diri positif, Bapak Ibu. Dia kalau kita tidak pernah menanamkan itu. Jadi satu hal, pernah nggak Bapak Ibu merasa anak kita ini ngenalin anak kita? Jadi anak kita ini apa ya potensinya? Karena tidak mungkin ada anak yang dia itu pasti dilahirkan ke dunia ini, Tuhan kasih semua kelebihan dan kekurangan. Jadi pasti ada potensinya, tinggal bagaimana kita mengenali. Jadi caranya, kalau anakku kayaknya hobi nyanyi nih, bagaimana kalau ditawarkan atau nari ke sanggar, biar berkembang, kita biayai. Kalau lomba kita ikutkan, tapi atas kemauan dia. Biar apa? Dia ketemu sama orang-orang yang positif, yang suka dengan hobi yang sama. Kedua, kurang gadgetnya. Dia nggak bakal ngeliatin gadget lo, karena dia punya aktivitas rutin selain sekolah adalah latihan. Ini jago renang nih anak saya dan hobi renang. Kamu masuk klub mau nggak? Jago bulu tangkis, kamu masuk klub nggak? Kita jangan melihat bahwa anak tuh harus pinter hanya akademik. Karena kecerdasan itu ada 9 kata Gardner. Jadi salah satunya akademik, kan cuma salah satu. Tapi bahwa ada kecerdasan lain, mulai dari kinestik, yang menulis mungkin anak kita lebih jago, atau anak kita lebih jago bicara, atau anak kita lebih jago olahraga. Itu semua kecerdasan, tinggal kita bangun tadi semangat dia untuk kamu mengenai potensinya. Itu biar apa? Karena nanti pada usia 13 anak-anak kita akan mencari jati diri. Siapa diri saya? Jadi kita harus kenalin sama dia siapa dirinya. Kita harus ngajarin itu. Jadi coba kamu tulis hobi kamu apa aja, tulis. Oke, ini hobi banget apa hobi atau biasa aja atau hobi aja. Oh kalau yang ini banget, coret yang hobinya aja. Nah, begitu dapat makin sedikit, makin mengerucut, biar bidang mengenali siapa dirinya. Itu menjadi penting karena begitu anak kita itu punya potensi dan berkembang, dia percaya pada dirinya. Dia akan tumbuh dengan baik. Dia juga tidak akan kecanduan gadget. Media sosial juga, kayak anak saya, kok kamu nggak jawab WA mama? Iya, aku tadi sibuk ini gitu, maaf ya mah gitu. Jadi mengajarkan anak minta maaf, kita juga harus minta maaf. Mengajarkan anak berterima kasih, kita juga harus minta terima kasih. Ada anak tuh yang nggak bisa ngomong terima kasih, nah itu hati-hati. Berarti dia tidak pernah kita ajarkan tadi prinsip bahwa di dalam otak tuh kan ada mengenal tadi ya, menghargai orang lain, empati, simpati, itu harus dibangun. Ya, jadi memang tidak mudah sekali lagi menjadi. Ya, demikian ya kegiatan kajian ini luar biasa ya, Korpri
Provinsi DKI Jakarta, di mana mereka itu bikin kegiatan secara rutin ya. Salah satunya itu adalah kajian. Dan untuk kajian kali ini gitu saya diundang, mungkin karena saya juga dulu sebelumnya adalah komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Lalu diminta bicara tentang pengasuhan positif agar tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Saya rasa ini hal yang sangat positif dilakukan ya oleh banyak kantor gitu, dan kita harus patut ya mengapresiasi Korpri Balai Kota DKI Jakarta. Oke ya, demikian. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.